video ini, jangan lupa subscribe nih. Pencet itu tombol merah itu yang ada tulisan subscribe di sebelahnya itu. Cepetan, gratis itu, gratis tuh itu. Nanti jangan lupa di subscribe nah. Supaya bisa tumbuh berkreasi di YouTube. Karena subscribe kalian yang kita harapkan. Cepetan, cepetan subscribe itu. Dipencet ya, dipencet ya. Kalau bukan kalian siapa lagi mau pencet? Rugi kalian kalau kita pencet tulisan subscribe itu. Rugi, rugi. Oke. Selamat menonton. Asoy. Seandainya dari pertama dia tutup itu bandara sudah selesai, tidak ada yang masuk gitu ya. Menurut penambahan saya, tapi sampai sekarang mungkin barangkali belum dilakukan lantaran banyak uang di situ. Tapi sama saja, saya akan ceritakan logikanya sedikit. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys, saudaraku dimanapun anda berada. Oke teman-teman, kali ini saya akan menyampaikan sebagai saudara, kita turun semua bersaudara. Jadi saya akan sampaikan sedikit info bahwa menyangkut masalah peristiwa yang terjadi di negeri kita ini, di negara kita ini, semua negara, pokoknya seluruh dunia lah. Dengan adanya ujian yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dengan mungkin barangkali teguran atau koreksi bagi orang-orang yang selama ini tidak memperdulikan dengan apa yang dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman begini, saya akan sampaikan bahwa sebelum kita keluar rumah, jangan lupa ingat kepada Tuhan kalian. Dan jangan lupa selalu pakai masker. Dan jangan lupa selalu pakai sarung tangan supaya tidak tertular dari virus yang menyebar selama ini. Oke teman-teman, itu himbauan buat teman-teman semua bahwa kita ini patut menjaga diri. Patut kita menjaga dan merawat diri untuk demi kita semua. Karena kalau bukan sama kita yang saling mengingatkan, siapa lagi? Saya hanya sekadar mengingatkan kepada teman-teman semua bahwa ini kayaknya perlu supaya kita bisa terhindar dari virus itu. Kita jangan panik. Janganlah kita panik. Tetap kita kerja seperti saya ini, tetap kerja, masih buka. Saya masih buka teman-teman, karena kalau saya tidak buka mau makan apa? Tidak ada kerja lain, tidak ada penghasilan lain kecuali di sini. Jadi intinya kalau kita tidak kerja, mungkin banyak yang susah kalau tidak kerja. Jadi tetaplah kerja seperti semula, tapi kita tetap harus mematuhi anjuran. Yaitu jangan dulu berkumpul-kumpul sama teman-teman yang banyak, jangan dulu pergi keluar-keluar tanpa perlu. Keluarlah seadanya, seperlunya. Dan tetaplah jaga diri kalian seperti
pakai masker, pakai kaos tangan, supaya bisa mengurangi dampak virus yang akan menyebar. Seperti saya kan kerja tetap pakai masker, walaupun sebenarnya semua rasa panas. Jadi mau tidak mau harus. Kenapa saya harus menjaga diri saya? Karena kalau saya jaga diri saya, sama saja saya menjaga keluarga saya. Karena kalau saya kena, pasti kena juga semua keluarga saya. Begitu teman-teman. Jadi kalau kita tidak jaga diri kita, berarti keluarganya kita akan jadi korban nantinya. Kalian juga tidak boleh terlalu panik, karena sekedar mengingatkan saja bahwa teman-teman ini semua sudah disetting sama Allah, teman-teman. Allah sudah membuat semua ini, dan Allah sudah mengatur semuanya. Karena ini teguran. Selama ini kan kita main-main. Selama ini teman-teman banyak yang mempermainkan agama Islam. Pertama dibantai, baru kedua dimain-mainkan, dibikin politik, apalah. Pokoknya tahun ini memang kayaknya Islam dipermainkan kalau menurut bagi saya. Dan jika ajang politik mengatasnamakan Islam, tapi tujuannya lain. Jadi kita sedang diuji teman-teman. Jadi mulai sekarang kita harus ingat bahwa Allah sedang menegur orang-orang yang telah mempermainkan agamanya. Allah telah memberikan ujian yang selama ini kita sedang mengobok-obok agama mereka. Jadi teman-teman, tetaplah berusaha dan berdoa. Intinya berusaha dan berdoa. Jangan lupa itu teman-teman. Berusaha dan berdoa agar kalian selamat dunia akhirat. Hanya itu sepengetahuan saya teman-teman. Dan lagi yang kemarin saya dengar puas bercerita bahwa kita ini bukan apa. Kalau kita tidak takut sama virus ini, berarti kita sudah termasuk orang-orang yang sombong. Karena virus ini kan diciptakan oleh Allah juga. Kalau kau tidak takut sama virus ini, berarti kau anggap remeh ciptaan Allah. Itu pemahamannya saudara teman-teman. Jadi jangan kita takabur, tetap kita tawakal saja, tetap kita kerja karena Allah. Kerja karena kewajiban. Kita diwajibkan untuk menafkahi istri lahir batin. Kita sedang berjihad untuk menafkahi keluarga. Oke teman-teman, berjihadlah di jalan Allah untuk menafkahi keluarga kalian, karena itu memang sudah ditakdirkan, sudah diwajibkan. Tidak boleh ndak. Tapi sayang satu teman-teman, kita sedang berusaha di sini, tapi pintu masuknya tidak ditutup. Jadi itu teman-teman, kita sedang berusaha menjaga diri, terus pintu masuknya tidak ditutup. Seandainya dari awal, ini teman-teman, seandainya dari awal ini pintu masuk sudah ditutup, karena kan barang dari luar negeri, dari luar. Seandainya dari awal, dari pertama kita tahu bahwa luar negeri kena begini, kita tutup memang. Itu bandaranya, bandara internasional, pelabuhan internasional tutup, jangan dulu ada orang luar masuk. Jadi itu namanya kita menolong warga, menolong masyarakat. Kita tolong masyarakat kita, masyarakat yang ada kan, masyarakat kita ini kan ada pemimpinnya. Seharusnya kalau dia kasihan sama kita, kasihan sama masyarakat ini, mungkin dia sudah tutup dari awal. Setengah mati kesian kita pakai masker, pakai apa, setengah mati kita menjaga jarak. Akhirnya pekerjaan tidak ada yang beres, akhirnya bikin susah lah ceritanya. Tapi penyakit itu bebas keluar masuk terus di negara di kita. Sedangkan kita tahu itu penyakit itu sebenarnya dari luar dulu. Dari awal sebenarnya itu bandara sudah ditutup.
Jangan dulu ada orang luar masuk. Biar kepentingannya apa cukup berapa, yang penting tidak terhindar dulu terkena kita dulu. Ya mungkin barangkali berapa bulan, 3 bulan, 4 bulan lah kita tutup dulu bandara, kan tidak menjadi masalah. Yang penting ini barang tidak menyebar kayak begini, panik semua orang. Akhirnya pekerjaan tidak ada yang beres. Itu mungkin seandainya pemerintah pada waktu itu dia tutup bandara internasional dengan pelabuhan internasional, bahwa tidak ada dulu orang luar negeri masuk, mungkin bisa mencegah. Tapi kalau kita sudah mencegah dari dalam, setengah mati. Karena apa? Ini obat tidak penyakit katanya tidak ada obatnya. Jadi biar bagaimana caranya kita mau mencegah, karena ini barang tidak ada obatnya, belum ada didapat obatnya. Jadi langkah pertama sebenarnya sebagusnya dulu, setelah kita mengetahui bahwa luar negeri terkena virus begini, itu tutup full itu bandara itu dengan pelabuhan, supaya jangan dulu akses keluar masuk dulu, tidak ada. Biarlah perekonomian terputar di negeri kita sendiri. Nah, Indonesia ini luas. Biarlah kita dulu bertukar-tukar di sini dulu. Tidak mungkin tidak terputar uang di sini. Kalau menurut pemahaman saya, cuma itu pemahaman saya, cuma orang-orang biasa mungkin. Palingan dia bilang, kau tuh tidak ada akalmu, kau tidak berakal, masa bandara pelabuhan mau ditutup, mau makan apa kau? Kali itu peranggapannya kalau kita seperti orang seperti saya ini berbicara seperti begini teman-teman, bahwa kita ini kan apa? Kata orang tua dulu, kata pepatah menyatakan, sediakan payung sebelum hujan. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Jangan nanti jangan sudah sakit baru mau diobati. Itu sudah susah. Tapi intinya teman-teman, ya kita pasrah aja lah, karena itu tidak dilakukan. Itu cuma tanggapan saya. Mungkin lebih bagusnya barangkali dari awal sudah ditutup memang itu bandara, berarti orang luar itu tidak ada boleh masuk dulu. Tidak boleh masuk. Jadi intinya cuma itu. Jangan dulu ada orang luar masuk. Karena yang bawa virus itu kan orang luar, bukan orang dalam. Bukan orang sini bervirus, orang luar. Awal mulanya kan dari seberang, dari luar negeri masuk ke sini. Ini berarti itu barang harusnya ditutup. Kalau sudah ditahu begini, apalagi kita tahu penyebarannya katanya cepat sekali. Dari video-video yang saya saksikan, saya nonton di video itu di YouTube, di mana-mana. Sampai Gubernur Jakarta berbicara bagaimana sama Om Deddy Corbuzier pas diwawancarai. Telah berkembang pesat katanya yang orang terkena di Jakarta. Jadi jelaslah kita di daerah lain agak ketakutan, karena kalau sudah Jakarta kena, jelas kita kena semua, karena orang aksesnya ke Palu ke Jakarta, dari Palu ke Jakarta orang setiap hari datang. Jadi intinya itu teman-teman, seandainya pemerintah dari dulu memperhatikan kita, mungkin diperhatikan sih, tapi mungkin dia tidak sempat pikir. Seandainya dari pertama dia tutup itu bandara, sudah selesai, tidak ada virus masuk Indonesia. Kalau menurut pemahaman saya. Tapi sampai sekarang mungkin barangkali belum dilakukan, lantaran banyak uang di situ. Tapi sama saja. Saya akan ceritakan logikanya sedikit. Kau dapat uang di bandara, memang banyak masuk, tapi dapat uang di bandara. Tapi kau uang itu kau pakai mengobati orang, sama saja, tidak ada untungnya. Toh kau pakai juga nanti mengobati orang, sediakan rumah sakit, sediakan obat gratis. Kau kasih makan nanti orang yang tidak bisa, tidak ada kerjaan lagi, kau kasih makan. Jadi tidak ada untungnya. Memang kau terima, kau lihat uang terima, kau lihat sendiri uang kau terima dalam penghasilan bandara dengan pelabuhan itu, akses masuk yang ke dalam negeri, ke Indonesia itu. Kau lihat memang kau terima, tapi kau keluarkan kau lihat tidak lihat.
Kau kira berapa triliun kau keluarkan ini mengobati orang seluruh Indonesia? Kau kira sedikit itu yang mengobati orang seluruh Indonesia? Yang sampai sempat diobati. Kalau orang bisa meninggal, tinggalkan keluarganya, mati karena virus ini, meninggal karena virus ini, ditinggalkan keluarganya, dia sebagai tulang punggung. Memang kita sudah tahu, ajal sudah ditentukan semua, tapi kita namanya usaha. Padahal seorang pemerintah, seorang pemimpin, kan dia dianggap sebagai pemimpin untuk mengatur semuanya. Kalau menurut kali ini lebih cenderung memikirkan sebelah, tapi dia tidak pikirkan dampaknya. Dari sekian banyak uang yang kau terima di bandara dengan pelabuhan, sekian begitu juga nanti keluar itu ke biaya masyarakatmu sendiri. Kalau sampai ditutup semua, lockdown, tidak kerja, dari berapa ratus juta, berapa juta manusia di Indonesia mau dikasih makan? Apa tidak sama? Apa malah rugi? Dan disitulah Allah juga menguji kita. Disitulah Allah juga menguji kita. Sebagai seorang pemimpin harus bagaimana? Sebagai seorang pemimpin harus bagaimana dulu? Harus berbuat apa? Bagaimana? Apakah saya tidak korbankan orang kalau saya begini? Seharusnya kita pikirkan semua itu. Jangan cuma berpikir, oh Indonesia tidak mempan virus. Dari mana? Kita di manusia. Dan kalian semua diuji. Kalian semua dicoba, dikasih ujian. Akhirnya warga yang tidak tahu apa-apa yang jadi korban, sampai ketakutan. Bagaimana kalau begini sudah 3 bulan usaha tidak bagus jalannya? Ada kasih yang tutup. Di situ saja kesalahannya teman-teman. Pertama kesalahannya cuma di situ. Andaikan dia mencegah sebelum mengobati, mungkin bagus. Seorang sudah sakit baru mau diobati. Sediakan payung sebelum hujan. Sudah tidak ada. Tapi tidak ada yang bisa disalahkan teman-teman. Itu hanya pemikiran saya. Kita ini manusia, sudah ditakdirkan sama Allah. Intinya perkuat saja iman kalian. Bertawakallah kepada Allah. Karena itu semua datang dari Allah. Tidak ada apa-apa di muka bumi yang datang diciptakan kecuali ke atas kehendaknya. Hanya itulah yang saya bisa sampaikan teman-teman. Bahwa kita ini mungkin, ya, saya bukan ustaz kan, tapi tolonglah kalau kau nonton video ini, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kalian semua. Tetaplah jaga kebersihan, jagalah diri kalian karena ini sudah terlanjur. Allah sudah mengirim semuanya, sudah. Allah sudah memasukkannya, sudah terjadi. Jadi hanya kita bertawakal, tetaplah doa dan usaha. Berdoalah dan berusaha, saudara-saudara. Oke teman-temanku dimanapun Anda berada. Mungkin terlalu banyak panjang lebar saya bicara. Jadi intinya sebelum Anda keluar rumah, pakailah masker, pakai kaos tangan kalau perlu, dan jangan dulu pernah dekati orang-orang banyak, dan jangan dulu pergi rekreasi ke mall tempat-tempat keramaian. Hindarilah dulu tempat keramaian saudara-saudaraku atau teman-temanku dimanapun Anda berada. Oke teman-temanku, sebagai teman, tidak boleh teman makan teman. Saya tetap harus mengingatkan kepada teman-temanku semuanya bahwa jangan pernah kita lalai. Dan intinya kita harus berusaha, berdoa agar Allah cepat menyudahi peristiwa ini. Karena ini, kalau menurut pendapat saya teman-teman,
Ini sudah ujian yang selama ini kita tanam. Karena saya nilai bahwa kita ini sebagai umat Islam terlalu mempermainkan agama Allah, terlalu dipermainkan. Dari mulai sistem pemilihan apa di mana-mana adalah yang memperjualbelikan agama Allah, ada yang munafik, pokoknya ada semuanya. Kalau menurut penilaian saya selama ini, saya melihat, tidak mau sebenarnya saya berbicara teman-teman, tidak mau saya menyampaikan semuanya sebenarnya, tapi sudah panas hatiku ini. Kenapa agama Allah, agama saya, agama Allah yang diturunkan, agama Islam diobok-obok seperti begini, dipermainkan seperti begini? Kenapa? Makanya Allah menurunkan asap atau ujian, cobaan buat kalian semua. Ingatlah itu. Tidak ada yang terjadi di muka bumi kecuali kehendaknya. Hanya Allah yang tahu. Allah juga yang akan menyembuhkan. Allah yang menurunkan penyakit ini teman-teman. Allah juga yang akan menyembuhkan. Ingat itu. Tidak ada daya dan upayanya kita kecuali kehendak. Hanya itu pengetahuan saya teman-teman. Sebagai teman, saya harus mengingatkan kepada kalian semua bahwa kita harus jaga diri kita masing-masing. Jagalah keluarga kalian. Karena ini barang sudah terlanjur. Istilahnya orang terlanjur basah. Kalau kita pikir-pikir sih, ya mau diapa, sudah terjadi. Biarpun kita berteriak-teriak, berkuar-kuar, sudah terjadi juga. Mau diapa? Tinggal kita bisa berdoa aja. Andai kata ada gubernur, seluruh gubernur Indonesia mau mendengarkan, mengumpulkan semua saudara-saudaranya yang umat Islam, berdoa bersama, mungkin lebih bagus. Seandainya ada seluruh gubernur di Indonesia bisa mendengar saya ini, bahwa kumpulkanlah umat kalian atau warga kalian, adakanlah doa bersama, mungkin lebih baik. Karena tidak ada yang bisa menghilangkan ini kalau bukan doa. Hanya doa yang bisa menghilangkan semuanya. Karena Allah yang membikinnya. Allah yang bikin semua. Tuhan yang membikin semuanya, bukan manusia. Walaupun dengan campur tangan manusia, tapi intinya Allah yang menyuruh, Allah yang menentukan. Karena sama dengan orang meninggal, kapal pesawat jatuh, ratusan orang meninggal, itu sudah ditakdir. Tapi ada juga namanya ujian. Seperti dulu kita ini di Kota Palu sudah kena tsunami, kena gempa, likuifaksi, semuanya ada, lengkap. Kota Palu dulu tempat saya sudah terkena tsunami, likuifaksi, tanah bergulung-gulung, tanah terbelah, tanahnya terbelah, orang masuk ke dalam tertutup pulang. Tsunami-nya menghantam semua di pinggir laut. Pokoknya sempurna daerah Palu kemarin. Ini mau diapa? Sudah terjadi. Itulah teman-teman, kita ini manusia, tidak luput dari dosa dan kehilapan. Tapi segala perbuatan akan dipertanggungjawabkan. Segala perbuatan akan kupertanggungjawabkan di akhirat nanti. Karena kita ini akan semua akan mati. Jadi janganlah pernah takabur, sombong untuk berbicara. Karena sifat sombong itu hanya dimiliki oleh setan. Sifat sombong itu dimiliki oleh jin dan iblis. Jadi selalulah berserah diri kepada Allah. Selalu bertawakal kepada Allah. Dalam keadaan begini, keluar rumahlah dengan izin Allah. Keluarlah bekerja dengan karena Allah.
serahkanlah semua kepada Allah. Insya Allah kalian akan selamat. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih video ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, bahwa dengan merebaknya virus ini kita harus menjaga ciptaan Allah. Kita hanya berusaha. Oke, kita hanya berusaha dan berdoa. Ingat, jagalah kebersihan, karena kebersihan itu sebagian dari iman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.